Jujur pertama kali tiga bulan itu gue mau resign. Tapi gue ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama beberapa orang. Terus yang udah di hotel segala macam, mereka ngomong ya itulah hotel. Ego lu turunin dan ikutin. Pertama kali gue decide untuk masuk ke hotel tuh ya itu. Gue datang, gue bilang gue mau beridentity seperti ini. Misalnya jenggotan, gue gak mau dipotong. Gue tuh cuman goalnya adalah gue pengen industri itu ngelihat hotel itu gak seperti apa yang mereka pikir. Orang-orang industri itu melihat hotel tuh, gue gak layak nih. Nah gue mulai membuka diri untuk industri. Tapi turunin ego lu. Ya. For tuning into the show today. Tamu kita kali ini Henry Maraben Siktimu atau biasa dipanggil Ale. Dia adalah head mixologist dari Hotel Fairmont di Jakarta. Nah kali ini kita akan bahas tentang background dia, bagaimana mulai merantau jauh-jauh dari Kupang sampai akhirnya sampai di Jakarta dan mulai berjuang untuk kerja di industri bar. Dia sering ikut kompetisi dan juga pada zamannya menang banyak kompetisi. Kita bisa belajar banyak dari episode ini. Seperti biasa guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Please welcome Ale. Enjoy the show. Oke, kita cheers dulu lah. Cheers Pak. Oke, thank you loh udah sediain waktunya. Sama-sama Pak, thank you udah diundang. Oke guys, jadi Henry Maraben atau dikenal Ale, head mixologist dari Fairmont Jakarta nih sekarang. Kita udah mau setup berapa kali, tapi waktu itu nggak available karena biasa di hotel sibuk. Lu megang berapa outlet sekarang? Sekarang megang 3. 3 outlet. Apa aja? Ada Barong, ada View, sama ada K22. Jadi Barong itu lebih ya di ground, terus View sama K22 di lantai 22. Ada bedanya gak sih kalau lu kan waktu dulu gue kenalnya lu tuh orang restoran. Siap. Ya kan, di restoran biasanya kan megang bar lah gitu. Sekarang masuk ke hotel nih udah beberapa kali. Bedanya apa sih? Beda banget. Selain servisnya gede. Beda banget Pak, beda banget. Karena kalau misalnya pertama itu birokrasi. Birokrasinya beda banget. Tapi kalau di hotel itu lebih ke manage. Jadi kalau misalnya kita bikin acara berapa hari atau berapa bulan itu dari sekarang udah disiapin tuh semua. Oh, planningnya ya, jauh. Betul, ya. Okay. Sama masih ada hasap yang sangat ngaruh sekali. Hasap, hygiene ya? Iya, hygiene-nya kuat banget kan kalau di hotel 5 star gitu. Nah kalau di bar yang bikin ribet hasapnya tuh apa? Hygiene yang dilihat kalau di dunia bar? Homemade biasanya. Homemade karena kalau orang-orang hygiene itu mereka, kalau menurut gue mereka masih awam. Masih awam. Soal operation betul, awam sekali lah. Betul. Ya. Jadi mereka masih butuh hal-hal seperti itu. Itu yang bikin mereka kadang-kadang ribet. Kalau lo homemade lagi fermentasi sendiri gitu-gitu dipertanyakan. Tapi pernah kejadian lu diribetin sama Hasab? Apa dia bingung aja gitu? Dia bingung. Ini apa? Infusing misalnya infusing spirit gitu. Yeah. Ini kalau kayak gini ada ininya enggak, ada expired date-nya enggak gitu-gitu. Enggak ada sih sebenarnya. Kalau infusion kalau sirup kan kalau bakal lama. Kan biasanya dia kalau suhunya nggak benar kan oxidize biasanya itu doang. Tapi kalau spirit mah enggak. Betul dong. Enggak. Ya kan kalau fermentasi ya lama-lama makin asam aja gitu. Bukan berarti nggak bisa diminum gitu. Oke. Trikinya di situ ya. Trikinya di situ. Tanggung jawab lo apa aja lah sebagai head mixologist sebuah hotel? Tanggung jawab gue program yang pertama. Program. Jadi makanya lu sering bikin acara ya kan konsepin pop up lah ini. Program ada aktivasi di hotel itu untuk recognize orang gitu. Yang kedua itu lebih ke quality. Terus yang ketiga itu pengadaan spirit, stocking juga ngaruh. Sama engagement sama tamu. Ya. Nah terus lu masih sempat gitu dengan kesibukan lu di belakang bar gitu? Masih. Bikin minuman. Nah itu juga bedanya kalau di hotel tuh limited. Tapi lu di gimana caranya biar lu semuanya kepegang. Itu. Tricky juga ya. Lumayan. Kenapa lu decide buat switch nih dari restoran ke hotel? Sebenarnya kalau yang pertama jujur.
pasti money. Finansial. Iya. Financial talk. Jadi ketika gue decide untuk move juga, jujur pertama kali 3 bulan itu gue mau resign. 3 bulan gue mau resign di hotel. Karena belum biasa sama birokrasi atau gimana nya? Iya. Kalau gue kurang suka itunya, birokrasinya tuh banyak layernya tuh banyak. Approval sini, ini. Jadi gue kayak ngomong sama bini gue, ngomong sama teman-teman, kayaknya gue, ini bukan gue. Karena gue terbiasa dengan sesuatu yang gue mau ini cepat gitu. Iya, bisa nggak besok lo datengin. Di hotel nggak bisa begitu. Ini di online, di hotel nggak bisa begitu. Iya kan? Online shop hotel nggak bisa begitu. Dia harus, dan kuotanya dia harus beli dalam jumlah yang banyak. Iya kan? Oh, produk. Iya, kalau misalnya lu minta satu barang aja cuman dia tanya berapa kilo. Iya kan, berapa kilo. Wah, gua nggak mau, kan gua sampel doang. Wah, nggak bisa. Itu yang bikin gua kayak. Jadi lu apa? Kita jabarkan. Lu mau bikin acara misalnya. Ya. Terus lu request nih barang, tapi dikit cuma buat acara itu. Itu nggak bisa tuh. Kalau misalnya buat event, bisa. Tapi untuk dailynya mereka harus nyari suppliernya dulu. Itu. Iya. Itu. Kalau ya hotel, khususnya hotel yang besar gini ya kayak Fairmont, grup besar menunya nggak bisa sembarangan pakai supplier juga kan, cek juga. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi lu mau resign tuh 3 bulan awal. Iya. gue mau resign, gue ngomongin, aduh ini bukan gue banget. Tapi gimana? Duitnya gede. Terus ya udah. Tapi gue ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama beberapa orang. Terus yang udah di hotel segala macam, mereka ngomong ya itulah hotel. Welcome to the hotel life. Terus kayak cuman lama-lama mereka cuma nge-advise ego lu turunin. Ego lu turunin dan ikutin. Ketika ego gue turunin dan gue ikutin, ya gue dapat. Gini cara mainnya gitu. Tapi gue ngelihatnya kalau makin kesini hotel tuh udah nggak sekaku dulu acaranya. Iya. Gitu. Kalau dulu gue paling ingat hotel bikin mentok wine dinner. Mentok tuh. Ya kan kalau sekarang ya tanggung jawab lu aja udah untuk konsepin acara dan aktivasi. Ya kan. Nah lu lihatnya dari sisi lu gimana? Sisi terbukanya hotel. Karena pertama kali gue decide untuk masuk ke hotel tuh ya itu. Gue datang, gue bilang gue mau beridentity seperti ini. Misalnya jenggotan, gue gak mau dipotong. Betul. Terus gue gak mau pakai, jujur gue gak mau ditawarin jas tapi gue gak mau. Karena gue kayak rada kurang cocok juga sebenarnya sih sama personal branding lo kan. Nah itu dia, makanya gue gak pernah mau. Pakai name tag. Iya, gue gak pernah mau begitu, gue gak pernah mau. Dan dari situ aja gue berpikir, ya udah. Mereka oke aja tuh. Iya, oke. Oke, jadi gue berpikir, berarti ini movementnya si hotel udah jauh. Gitu. Lebih terbuka lah. Iya, dan kesini pun ketika gue mau hire orang, tato, gak apa-apa. Gitu. Iya, dan kalau zaman sekarang justru lebih menambah warna sih dari outletnya kan. Ya kan mungkin ada yang tatoan, ada yang enggak gitu segala macam. Dan ini juga industri bar toh. Betul. Iya kan, betul kan. Nah kecuali mungkin kalau pakai yang adat Papua yang kemarin lo sama Pius pop up tuh kan. Wah kalian harus datang mesti itu acaranya. Gila itu gokil banget. Kalau begitu diizinin gak tuh kira-kira? Itu diizinin. Diizinin juga. Karena budaya Pak. Iya. Budaya itu kita gak bisa dibatasin. Betul. Gitu. Wow. Kalau itu kita harus datang, kita harus shoot lagi. Kalian lihat fotonya sendiri kan. Oke. Selain itu kalau dari segi produk gimana lah? Kan sekarang lagi zamannya koktail ditwist sama Indonesia dikit kan. Iya kan, di Bura-Bura juga begitu sih. Kalau produk sih so far sih nggak ada masalah. Produk so far nggak ada, karena tujuannya adalah kita membawa lokal untuk naik ke satu level kayak gitu. Mungkin kita pecel lele di warung kaki lima kita naikin taruh di hotel seperti apa. Intinya di situ. Cuman kadang-kadang kalau menurut produk kalau ada BPOM so far nggak ada masalah. Itu. Oke. Ya kan gue baru belajar ya dari Bura-Bura ini, gue baru belajar. Coba dong kayak bartender-bartender yang keren-keren nih kayak Ale, Kiki Mocha gitu segala macam, Pius bikin koktail dari minuman alkohol lokal kan. Iya. Waktu itu ada gue kumpulin tuh kambing putih dari mana Medan. Dari Medan. Macam-macam lah tuh, ada yang ala ginseng apa gitu segala macam.
Kambing putih khususnya ya. Gue dulu pertama kali gue lihat kambing putih itu dibikin minuman sama Kiki Mocha kalau nggak salah. Pokoknya di Union lah. Iya. Buat 17-an gue beli tuh. Wanginya sih kayak rose. Begitu Betul. diminum, aduh. Levelnya belum segitu gue. Lo pernah bikin minuman pakai kambing putih? Kalau kamput belum. Kamput gue belum pernah, Pak. Kalau biasanya pakai apa? Kalau alkohol gua lokal? Lebih arak. Nah, kalau arak itu, arak Bali mereka udah punya movement yang bagus juga tuh. Iya, enak-enak sih. Iya. Anak Bali. Ada beberapa yang mungkin beberapa tahun ke belakang arak itu dia fermentasinya masih kuat banget yang nggak masuk. Yang biasa Tapi, masih di botol aqua tuh. Tapi kalau kesini udah halus, udah smooth. Udah smooth. Gitu. Itu karena disupport dari pemerintahnya juga sih. Betul. Iya kan emang. Karena knowledge-nya juga udah mulai kebuka kan caranya gimana. Iya, kalau jadi udah ada standarisasinya Betul. lah. Jadi ya pertama safety aman, Iya. ya kan. Terus rasanya juga main macam-macam. Gua kalau arak gua paling yang menurut gua paling menarik sih ada di Desa Les waktu itu. Ada Chef Yudi, dia mantan chef, terus bikin arak sendiri. Dia sama warga lokal situ, ibu-ibu bikin sendiri. Gulanya dari gula lontar. Iya, dijadiin arak. Arak memang banyak sekarang, Pak. Wah, arak banyak. Terus di-infuse pakai aneh-aneh. Yang paling enak mangga. Waduh, enak banget Ada arak yang mangga. Salak. Salak Karangasem tuh banyak. Oke. Nah, kita tarik mundur sedikit, Le. Bagaimana awalnya lu terjun ke dunia bar? Kalau ini sebenarnya sih, gue dulu tuh kecil-kecil cita-cita gue tuh sains, Pak. Apa? Science. Oke. Jadi gue habis sekolah itu gue ke Jogja waktu itu. Nah, gue kuliah di science waktu itu, tapi waktu bagian telekomunikasi gue. Oke. Jadi lebih ke softwarenya telekomunikasi IT gitu. lah, Iya. IT. Cuman gue baru kuliah beberapa 2 semester, gue ke Jakarta waktu itu. Karena kebetulan abang sepupu gue itu seorang bartender di Jakarta. Ada bartender. Masih ada pokoknya. Oke. Dulu salah satu pendiri GBC juga waktu itu. Masih jadi bartender sekarang. Oke. Dulu waktu itu dia di Fashion Cafe waktu itu. Di EX? Iya, bukan Fashion Cafe di Wisma BNI. Oh, Wisma, oke. Iya. Yang sebelumnya Wisma Di bawah tuh. Iya. Punya itu siapa? tempat gue belajar minum alkohol. Iya, Naomi Campbell ya. Iya. Gue main lah di situ. Lihat, kayak seru banget nih kayak gitu kan. Gue lihat dia kesana kesini ngobrol bla bla bla. Ya dulu isinya orang-orang keren semua itu. Iya. Orang-orang keren semua itu isinya itu. Terus wah ini gue banget nih ya kan. Gue decide untuk pindah, Pak. Habis itu gue pulang, gue decide untuk pindah. Wow. Langsung terjun aja gitu. Gue decide untuk pindah kampung, gue berhenti. Oke, wow. Gitu. Gue decide untuk pindah, terus gue mulai tuh browsing segala macam. Tapi zaman dulu kan gue masih waktu itu gue masih di warnet. Oke. Masih di warnet. Maksudnya di warnet ngapain? Browsing. Oke. Oh, browsingnya harus ke warnet dulu. Iya, browsing. Browsing terus gue kerja di ini kafe-kafe kecil. Yang sebenarnya itu cuman mocktail doang gitu. Iya. Pertama kali, terus habis itu. Tapi langsung di Jakarta, Le? Enggak, di Jogja. Oke, di Jogja dulu. Iya, di Jogja 2 dulu. Terus waktu itu abang gue tuh nelpon. Lu mau gak ke Jakarta? Gini. Wah mau. Terus gue ada teman-teman di situ yang gue ajak sharing. Ajak sharing. Mereka bilang sama gue satu hal. Kalau lu nyaman di Jogja. Tapi kalau lu mau tantangan lu ke Jakarta. Tapi ya gitu. Once lu gagal ya udah amsyong lu. Habis. Habis kalau lu gagal di Jakarta habis lu. Oke. Kenapa ngomong kayak begitu? Iya, cuman gini Bapak. Gue ini kan orang timur ya. Iya. Gue orang timur jadi kalau bagi kita ya udah maju-maju gitu. Ya udah maju berdarah-darah sekalian. Nah, itu juga yang mungkin membuat gue sampai sekarang masih bertahan karena gue once ngambil keputusan gue nggak peduli. Oke. Gitu. Ya hajar dulu pokoknya. Mau gimana pun gue hajar dulu. Karena mungkin bagi gue ya itu gak seberapanya gitu loh. Nah pada waktu itu emangnya bedanya apa budaya kerja Jakarta dan Jogja?
Karena kalau di Jogja itu kan lebih ke ini ya Pak, mahasiswa kan. Oke. Mahasiswa. Jadi sama orangnya juga budaya Jogjanya kan Jawanya masih kental banget kan. Jadi aman, lu aman Lebih banget. kalem tamu-tamunya. Cuman kalau di Jakarta kan tahu sendiri. Gue pertama kali kesini aja, set. Ini gue masuk di mana? Kerja di mana akhirnya di Jakarta? Gue pertama kali di Jakarta itu di Indochina. Oke, Indochina. Wow, ini keluar nih dari tadi Fashion Cafe Indochina, tempat-tempat keren zaman bahla. Iya, waktu pokoknya zaman itu kalau lu belum ke Kemang lu belum keren. Iya, betul. Gila udah macet, parkir susah tapi tetap ke sana tuh. Iya. Terus. Udah. Langsung jadi bartender. Enggak, aku barboy, Pak. Oke. Barboy. Itu memang gua kurus Pak. Kurus. Tempat buka jam 6, jam 2 gua udah datang. Jam 2 udah datang, motong lime itu kan klub, Pak. Motong lime itu satu wine cooler. Itu pun kalau malam nih rame. Nambah. Kurang iya. Anak-anak server tuh kan kurang ajar kadang-kadang. Ngambil tequila, buka tequila, ngambilnya segini. Iya. Dikobok. Ambil. Iya. Sesuka hati lime. Iya. Udah gitu. Didikan dulu kan beda Pak. Padahal abang gue sendiri tuh. Abang sepupu gue tuh head barnya. Yang tadi gue cerita. Setengah malam lime. Gue lagi di pojok dilempar lime Pak. Lempar lime ini kena di sini mental lime. Mau marah abang gue nggak mau marah, sakit. Zaman dulu gitu. Terus itu speed track juga kalau kosong dilemparin di sink. Gue lagi cuci gelas templang, waduh. Udah gitu malam gelap Pak. Kadang-kadang tuh satu lagi nih yang sering gue dapet tuh pecahan gelas di meja. Nah kan itu kan di sini kan gelap. Iya. Itu anak-anak nggak tahu kalau ada pecahan, ditaruh aja gitu. Shit. Oh. Gitu. Oke. Night club tahu sendiri kan. Iya. Oh ya gelas pecah mah udah sehari-hari. Mereka nggak tahu kalau gelasnya pecah, main taruh-taruh aja. Gue waduh. Wah, oke itu suka duka jadi barbek tuh ya. Iya. Cuman itu yang membuat gue untuk belajar kayak. Nah satunya itu di openingnya itu gue tiap hari itu balik lagi karena gue udah masa sih segini doang gue gak bisa kayak gitu loh. Masa sih segini doang. Jadi tiap hari itu gue pakai durasi. Openingnya itu 2 jam, gue cobain untuk besok tuh gue 1,5 jam. Oke. Nah gue sampai nulis tuh stepnya gue tulis. Oh gua tulis strategi list. Iya habis ini. Kayaknya ini gak pakai nih. Gue rubah terus setiap hari. Iya, adaptasi. Iya. Ya itu sama persis sama strategi gue waktu kerja di Resto Fine Dining. Waktu awal wah dimaki, salah, lelet. Tapi ya itu gue tiap malam gue lisin. Betul Pak. Semua komponen kalau plating apa yang harus gue siapin. Makin lama makin improve. Itu strategi bagus sih guys. Iya. Ya kan untuk strategi bikin to-do list gitu. Harian ya kan. Iya strategi bagus tuh. Karena bartender gue dulu tuh Pak. Bang, ajarin gue vodka dong. Apaan lu? Orang itu aja display aja masih miring-miring. Sialan. Gitu kan. Jadi gue berusaha untuk habis itu gue cek lagi nih. Begitu dia datang dia cek. Sini bro. Jadi vodka tuh begini. Lah ini. Gitu. Oke. Cara belajarnya gitu dulu Pak. Iya. Kalau belum asem tuh mukanya. Ini. Lemon aja potong masih miring-miring lu nanya vodka gitu. Oke. Wow. Tapi menurut gue seorang bartender atau mixologis gitu gila product knowledge-nya tuh harus dalam banget ya. Bahkan lebih dalam daripada chef menurut gue. Iya. Karena minuman ya kalau dari seluruh dunia buset banyaknya kayak apa. Satu minuman ada ratusan merek dan lu dituntut buat tahu product knowledge-nya bukan dari rasa doang tapi kayak apa mungkin ceritanya di belakangnya gitu. Itu lu belajarnya dari mana awalnya untuk tahu sebegitu banyak? Nah itu, jadi kalau dulu mungkin gua nggak tahu kalau anak-anak sekarang. Kalau dulu semuanya serba limited. Gua di sini aja, gua internet aja gua harus ke warnet. Iya, warnet dan itu bahasa Inggris lagi. Iya. Ya kan. Cuman karena passion ya Pak. Passion jadi ya
Ya udah, gue mau nggak mau gue harus cari tahu. Oke, jadi lu apakah di luar jam kerja lu ke Di luar warnet? jam kerja. Ya Kadang libur pun, libur. Kalau gue dulu libur itu gue namanya bar hopping kalau gue dulu. Jadi gue ke bar, nggak kenal siapa-siapa, gue datang duduk di depan bar, ngobrol sama anak barnya. Terus gue pengen lihat tuh barang yang nggak ada di bar gue. Oke. Gue tanya, bang itu apa bang? Itu gue perkenalkan diri, terus oh gue dari sini. Bang itu apa bang? Oh itu ini. Kasih tahu. Ya pasti kan diceritain. Iya. Gitu, oh kan. itu ini bang ini. Gitu-gitu. Nah itu juga sangat bagus tuh. Gue sering bilang kalau sekarang gue lihat ini kalau dari segi gue dari segi kitchen ya. Jarang main ke tempat orang. Entah itu ke tempat saingan atau ke tempat teman lah. Jarang main dengan alasan ya harga makanannya mahal atau apa. Tapi kalau bartender enggak. Bartender tuh suka tuh main. Kayak ya gue di Bora-Bora kayak, Re ini head barnya ini kenalan, diskusi gitu kan. Nah pada waktu itu ya lu kan juga masih posisi yang bawah ya kan. Duit tipis misalnya. Kok lu tapi decide buat main-main ke bar juga? Itu, nah gue pengen lu ceritain dari mindset lu supaya didengar nih sama anak-anak. Nah, betapa pentingnya lu ngiter, nyobain juga selain lu research sendiri ya gitu. Karena ya itu dari si abang gue itu. Karena kalau kita ngomong gue dulu tuh Kemang. Kemang. Jadi kalau Kemang tuh kan lu sekali parkir, lu bisa jalan tuh. Iya. Banyak kan. Betul. Itu juga salah satu cara untuk lu koneksi. Itu. Jadi gue libur cuman minum bir. Bir waktu itu masih 35.000. Itu gue datang, gue duduk. Dan gue datangnya pas mereka belum sibuk. Karena Kemang banyak nightclub. Jadi biasanya masih jam 7, jam 8 gitu mereka belum sibuk tuh. Nah gue datang ngobrol. Wow. Itu. Ya paling kalau misalnya 100.000 habis. Iya tapi cuman investasi dong. Betul. Yang gue dapetin itu lebih. Betul. Itu. Nah itu guys dengerin guys ya itu penting banget tuh. Iya karena aduh gue capek banget dia mahal chef gini. Yang itu investasi. Betul, gitu kan. Itu investasi. Dulu buset gue waktu di Paris gue kerja di restoran fine dining guys. Ya kali dengan gaji mampu gitu makan fine dining. Gue harus nabung sama teman-teman gue. Kita deal. Teman gue satu kerja di restoran A, restoran B. Semua kita request libur 1 hari. Berapa bulan kemudian nabung dulu baru makan fine dining. Ya kan. Itu demi research lah. Karena lu gak bisa ngandelin makanan yang atau produk yang ada di restoran lu kerja doang. Lu pasti sering lihat kan kalau sekarang udah di posisi lu interview orang produk train, orang nunjukin produk ke lu, tim lu, tapi sudah jelas itu bawaan dari outlet mereka kerja. Betul. Sebel gak lu lihat? Sebel banget. Ya ini kan di sini gitu kan. Aduh ya. Nah, berdasarkan research kita juga guys, Ale ini pernah dia dulu favoritnya suka ikut kompetisi. Ya kan bahkan berprestasi nih di London. Itu kompetisi apa tuh London? Sebenarnya bukan London Pak, itu London number 3. London number 3. Itu merek gin. Merek gin. Oke, kompetisi London number 3 dan juga Diageo World Class. Diageo World Class. Itu coba ceritain, itu kompetisi apa? Dan gimana lu bisa ikut kompetisi jadi kalau kelas internasional? London number 3 itu dia bikin sebuah kompetisi. Sebenarnya biasanya kalau dia baru launching kan, dia untuk mengambil hati ini dia bikin kompetisi. Nah waktu itu terus kebetulan gue ikut. Lakinya adalah gue dapet juara 1 terus posisi apa waktu itu dalam pekerjaan? Gue waktu itu masih bartender. Oke, bartender. Oke, ikut kompetisi. Ya. Apakah itu disuruh sama atasan lu? Enggak, gue pengen aja. Gue pengen aja. Siapa yang ikut silakan. Nah itu. Terus kebetulan gue dapet juara dan gue represent Indonesia waktu itu di Singapura. Itu kompetisi lagi? Enggak itu. Ya itu di Singapura gue kompetisi lagi tuh Southeast Asia waktu itu. Gitu. Terus kalau Diageo itu sebenarnya Diageo itu kompetisi taraf internasional ya. Betul. Ya, itu Diageo, kompetisi besar. Betul, dan itu masih jalan sampai sekarang. Dan itu salah satu kompetisi yang paling bergengsi. Iya, dan itu memacu adrenalin sebenarnya. Memacu adrenalin. Gimana sih rasanya lagi kompetisi gitu? Sebenarnya kalau kompetisi itu pertama di mana dulu? Di mana kompetisinya? Oh, gue pertama kali Finland.
Di Finland. Apakah lu Finlandia Vodka. Oke, Finlandia Vodka. Jadi dulu itu gue kompetisi pertama kali itu Finlandia Vodka. Okay. 2010 kalau gue nggak salah. Di Jakarta. Di Jakarta di Musro waktu itu. Oke. Jurinya Kiki itu. Kiki jurinya. Waduh, sesenior itu Kiki berarti ya 2010 udah jadi juri. Kiki Imam Mudin tuh juri. Dan itu gue gemeteran banget Pak. Buset. Itu pertama kali gue itu pertama kali. Cuman value-nya adalah orang bisa ngelihat lo. Ya, ini siapa nih anak nih? Siapa nih anak? Kayak gitu. Biarpun lu gak menang ya. Betul. Tapi orang bisa ngelihat. Oh ini siapa nih orang? Oke. Itu pertama kali tuh lu ikut pertama kompetisi. kali. Nah setelah itu gue kayak kepacu. Maksudnya kayak adrenalin gue tuh kayak gue pengen. Yang pertama itu sebenarnya naikin value kita. Naikin value kita. Kalau kita mau naikin value, kompetisi itu karena lu di-challenge, lu ditantang. Ditantang untuk begini. Dan sekalinya lu bisa lewatin tantangan itu, value lu akan naik. Gitu. Karena sebelum kompetisi biasanya ada masterclass-nya. Masterclass-nya. Nah di situ lu bisa dapat tuh banyak hal yang bisa lu ambil. Ya masterclass yang kayak kelas gitu ya biasa dari brand kan. Ya itu buat belajar tuh. Belajar. Jangan bukan hadir doang. Biasanya cuma hadir doang. Cuma yang penting ada kenapenya. Iya tapi itu saatnya belajar produk, mendalami. Oke, kompetisi. Nah terus kalau yang Diageo tadi? Kalau Diageo itu sama. Kalau Diageo itu kan dia seleksinya 1 tahun Pak bisa. Iya. Prosesnya 1 tahun. Oke. Jadi lu harus ngelewatin beberapa tahapan. Oke. Itu kompetisi lokal dulu? Iya. Oke. Itu makanya. Kenapa Diageo itu begitu bergengsi karena begitu. Dia open registration tuh buat semua. Terus dia seleksi lagi. Itu lu submit secara online kah? Ada yang online, ada yang lu online dulu terus dites secara offline. Oke. Gitu. Dengan representasi Diageo Indonesia lah. Oke. Itu nah untungnya Diageo itu adalah dia itu nggak memberikan lu gap yang jauh sama judge-nya. Itu yang menurut gua kompetisi yang benar-benar kompetisi. Oke. Karena kayak kita begini. Lu gimana cara memperlakukan judge lu as a guest? Iya. Itu. Oke. Deg-degannya setengah mati. Iya. Karena kalau yang gua lihat kan kebanyakan orangnya di sini, judge-nya di mana, paling ngiter, gitu. Iya. Jadi kayak lu nggak dapat feel-nya, di betul. barnya. Betul. Oke. Dan itu poin paling tingginya Pak sebenarnya. Poin paling tinggi dari penjurian si Diageo itu, gimana lu men-treat your judge as a guest. Bukan minumannya. Iya. Dan itu personality-nya jadi poin. Iya, personality, karakter orangnya sendiri, ya kan kelancaran ngomong. Jadi kadang-kadang mindset orang adalah look. Tapi enggak, buktinya gue aja. Karena yang gue bawa itu personality Pak. Iya. Personality yang gue bawa. Gitu. Gue orang kayak gini kenapa bisa? Nah gitu kan. Tapi yang dibawa adalah personality gue yang gue bawa. Nah kompetisinya itu berarti apakah lu keluar negeri berangkat? Dia juga belum sempat gue. Oke. Cuman finalis Indonesia waktu. Finalis Indonesia. 2 kali. Wow. 2 kali. Nah positifnya selain naik value, apa lagi sih dari ikut kompetisi? Kan sering banget nih ya kompetisi bartender tuh banyak banget, kopi juga banyak. Value-nya apa? Apakah dari kalau lu tulis, lu pernah ikut, apalagi lu pernah menang, apakah lu bisa mendapatkan gaji lebih besar gitu? Bisa. Posisi lu naik gitu? Bisa. Oh dilihat tuh ya? Iya dilihat Pak. Karena diri gue sendiri ya. Diri gue sendiri tuh ya di CV itu akan jadi sebuah hal referensi yang gede. Dan secara community pun lu akan naik value-nya. Oke. Gitu. Dan ketika lu brand-brand tuh banyak yang ngelirik lo. Brand-brand tuh banyak yang ngelirik lo. Tapi semuanya di belakang itu kan lo ada sebuah proses yang panjang. Iya. Iyalah. Dan gitu. Ya ini kan 2 yang keren-keren ya kan. Yang gak menang juga banyak pasti dong. Ya kan? Banyak banget Pak. Banyak banget gue. Banyak yang gue gak menang tuh banyak banget. Iya tapi kan ya itu dia improving. Dan kalau gue sih lihatnya kalau lu udah pernah ikut kompetisi, berarti lu udah gak malu-malu nih ngobrol sama tamu, udah lancar gitu. Karena penting banget. Apalagi kalau
konsepnya kayak gue nih koktail bar di Bora-Bora, kan justru diskusi itu yang ngejualnya kan. Betul. Koktail enak mah banyak banget di Jakarta. Banyak banget. Suasananya. Banyak. Gue pernah dapet bartender, ya iyalah, produknya enak banget. Terus tapi setiap, jelasin dong bro, ke gue nih, tolong jelasin. Ini lagi interview nih. Iya. Nyamping. Jadi ini begini. Yang belakang, gue nanya, bro, kenapa lu ngebelakang gitu? Oh iya pak, itu salah satu kelemahan saya. Ya nggak bisa kerja di sini kalau begitu. Buset, lu ngelap botol doang dong dari belakang ya kan. Gue ada satu pengalaman, ada satu orang judge dia, namanya Colin Chia pak. Colin Chia yang punya Nutmeg and Clove Singapura. Oke. Orang yang botak. Itu juri paling lu lagi bikin ya pak. Ditinggal kadang-kadang ke toilet. Ditinggal. Atau kalau enggak gini. Ngapain gitu. Gitu. Tapi dia orang yang poin paling penting. Itu. Dan itu mental lu dilatih. Iya. Mental lu dilatih. Kadang-kadang kalau lu lagi ngobrol nih. Ngobrol. Jadi begini. Di distract sama dia. Oh dia pengen lihat fokus lu tetap enggak. Wow. Biasanya kalau kayak gitu, lu bisa gak berhenti? Gue kelarin dulu baru gue ngobrol sama lu. Kalau digituin dia berhenti. Oke. Kalau enggak dia makin jadi-jadi. Iya karena lu berhak kan. Oke, bentar ya nanti gue jelasin. Gue pertama kali ketemu gitu orangnya. Siapa? Tapi habis itu gue ketemu lagi, gue tanya-tanya. Nah itu juga salah satunya. Jadi habis lu ikut kompetisi itu lu review. Lu review kan. Oh missnya 2 di sini, missnya gue di sini, missnya gue di sini. Iya. Itu gue tanya sama orang-orang. Apa yang bisa lebih baik gitu ya. Lu stopin aja. Jadi begitu gue stopin. Lu bisa gak berhenti? Gue ngekelarin dulu. Oh iya dia berhenti. Oke. Keren. Nah salah satu yang penting juga zaman sekarang buat orang F&B bahasa Inggris. Betul. Bahasa Inggris. Ya kan. Lu dulu belajarnya gimana? Gue otodidak belajar bahasa Inggris. Oke. Nah bisa tuh otodidak ya kan. Bisa. Penting banget sekarang. Otodidak bisa. Karena gue otodidak. Terus gue kadang-kadang penasaran. Penasaran kalau gue ngobrol sama lu kayak gini terus ada satu kata yang gue nggak ngerti itu tuh secara nggak langsung tuh terrecord. Iya. Ini apaan ya? Artinya. Habis itu gue cari. Ya tinggal Google. Iya, gue cari. Oh ini maksudnya. Iya. Itu hal yang paling sering gue denger sih kalau misalnya gue ngobrol sama yang senior di F&B dia bilang kayak cuma satu yang gue nyesel. Dia bilang, gue gak belajar bahasa Inggris dari muda. Betul. Iya itu. Soalnya zaman sekarang kalau lu, kayak lu nih dipercayakan tanggung jawab head mixologis hotel bintang 5 yang outletnya keren-keren. Internasional brandnya. Kalau gak bisa bahasa Inggris gak mungkin. Susahnya gue adalah di penulisan email pak. Itu. Yang masih harus diimprove. Kan beda ya, ngomong biasa sama. Harus formal. Betul, nah itu gue, apaan. Itu kadang gue juga masih bingung. Iya, itu. Iya tapi ya seenggaknya kan kalau ngejelasin produk itu sih yang lebih penting gitu kan. Ya itu sih. Belajar bahasa Inggris guys. Oke next masuk Melanesia Barstar. Apa kabar nih Melanesia Barstar? Melanesia Barstar masih jalan. Kita masih sering ngumpul-ngumpul, masih silaturahmi. Cuman gue lagi berpikir untuk kayaknya kita harus refresh. Oke. Refresh karena ternyata banyak. Setelah gue jalan-jalan tuh banyak ternyata. Ada anak-anak yang sebenarnya orang sana juga. Tapi mereka itu nggak mau. Harusnya kita terbuka ya. Kita terbuka. Terbuka. Bang ajak gue dong gitu. Iya. Iya kan? Iya kan? Betul. Ajak gue dong gitu. Ini malu-malu. Betul. Tapi pengen. Iya. Jadi gue gak mau juga kalau mewakili nama tapi tidak merangkul semua. Betul. Ya kemarin nih Melanesia Barstar sempat podcast. Ya. Sama Regensen Radio nih. Tapi bukan Ale. Ya kan Rolando sama Mario. Iya. Nah buat yang belum pernah dengar listener kita. Apa tuh Bang? Melanesia Barstar. Jadi Melanesia Barstar. Nah ini Melanesia Barstar Jakarta. Jadi Melanesia Barstar Jakarta itu idenya dari gua, Pius sama Bung Kenny. Kita pengen merangkul anak-anak bar Jakarta yang dari Melanesia. Untuk kita membuat sebuah komunitas yang bisa membangun. Dan membawa culture Indonesia Timur itu lebih bagus di mata orang-orang. Prinsip dasarnya seperti itu. Oke, nah terus ada program apa berarti? Refresh itu gimana? Refresh itu ya itu. Gue pengen kayak
Karena sekarang itu banyak yang udah nggak di Jakarta. Oh, udah caps ya. Banyak yang, ada yang udah keluar, ada yang udah ke kota lain gitu. Dan juga ada beberapa yang seperti itu, mereka orang-orang Melanesia juga, tapi mereka masih malu-malu untuk bergabung. Nah ini gue pengen refresh untuk kita bikin sesuatu lagi. Nah buat yang denger nih, mungkin ada kenalan atau yang pengen join, gimana? Tinggal kontak doang. Tinggal kan? kontak, ada IG-nya Melanesia Varstar Jakarta. Tinggal kontak doang ya kan. Nanti ya diajak diskusi lah. Diskusi. Penting itu, penting diskusi terus bikin acara. Karena kita nggak bisa akomodit semua gitu loh. Kita harus ngobrol. Siapa tahu di obrolan itu budaya juga Pak. Kalau orang timur kan kalau duduk melingkar kadang-kadang menghasilkan sesuatu. Sambil ada gelas biasa menghasilkan sesuatu. Oke, langsung aja di kontak guys buat yang mau join mungkin Melanesia. Nah kemarin pas podcast gimana efeknya? Efeknya bagus. Ternyata di daerah sana itu peminat Ray Jensen banyak juga ya. Gue juga lumayan kaget tuh waktu itu. Iya. Dan respon dari daerah itu bagus. Bagus. Yang apa? Kan kalau kita lihat Bali udah araknya nih ya, udah distandarisasi, bahkan gue dengar udah sampai diekspor, ya kan di airport luar negeri, which is itu banyak banget hal positifnya buat Indonesia ya. Nah kalau yang dari Flores gitu, contohnya kayak Moke, Shopee dan lain-lainnya itu, apakah ada rencana ke sana gak sih? Kalau rencana ke sana sebenarnya si Sofia kan udah tuh. Iya Sofia, which is itu enak banget. Udah ada BPOM-nya segala. Ada BPOM. Cuma permasalahannya cuma satu. Itu tuh menurut gue terlalu mahal. Terlalu mahal. Mahal untuk kualitasnya enak banget Sofia enak. Tapi untuk price market di Jakarta at least ya itu tinggi. Betul. Jadi gue beberapa kali dihubungi sama temen-temen, bisa nggak ini gue dapet ini segini. Cuman nggak usah kalian, gue aja pengen. Cuman kalau dibikin koktel, gue masih pikir ini kosnya berapa. Bukan masalah ini dari Indonesia kok harganya sini, bukan itu. Emang harganya mahal aja. Mahal kan, kita kan. Kalau koktel kan jadi ingredient ya, jadi kos ya kan. Ya itu juga sih. Kita mikir kosnya segini, ntar jualnya berapa gitu kan. Karena orang Indonesia tuh masih berpikir kayak, lu pakai bahan lokal kenapa mahal banget, kan gitu. Itu masih. Iya, dan kayak Sofia itu apa? Shopee. Oke. Cuman merek dagangnya aja Sofia. Iya, tapi kan nah ini dia. Shopee menurut gue sih belum seperti arak untuk dikenal di kota-kota besar. Ini dari apa sih bahannya? Jadi, pengetahuan itunya belum sebegitunya gitu. Sebenarnya Shopee itu ya kita orang NTT itu udah turun temurun sebenarnya. Dari apa sih bahannya? Bahannya dari nira. Nira aren apa lontar atau? Nira lontar. Nira lontar. Sebenarnya kalau ada caranya, itu gue kecil-kecil pun melakukan hal itu. Jadi ada pohon nira tuh ada cangkangnya banyak gitu, bukan buahnya ya Pak, ada cangkangnya gitu. Jadi kalau dibilang dia nira jantan. Oh, yang bunganya bukan? Yang kayak panjang betul, gitu. Betul. Kalau yang buahnya nggak bisa. Dia harus yang itu. Itu nanti dijepit. Tapi itu prosesnya dijepit dulu berapa kali untuk dia lembek, biar airnya keluar. Nah itu baru diiris. Iris terus ditampung tuh seharian biasanya. Seharian. Nah itu jadi bahan utamanya. Nah kalau Shopee kan ada Shopee putih sama Shopee merah. Kalau Shopee putih itu langsung dari situ, yang barang itu namanya tuak kita ngomongnya. Tuak manis. Nah itu langsung difermentasi. Itu tuak manis enak banget kalau baru dari pohon. Luar biasa itu. Siang-siang pakai es. Gila enak banget itu. Enak banget. Nah, langsung difermentasi. Iya, langsung difermentasi. Terus didistilasi. Kalau Shopee merah, itu biasanya tuaknya itu dimasak. Jadi gula. Kayak gula merah nih. Iya, betul. Jadi nanti ada yang biasa bikin gula bentuk lempengan. Iya, betul. Ada yang gulanya cair. Itu dari gula itu baru difermentasi. Oh, gula itu difermentasi lagi. Campur air lagi dong mesti. Iya, campur air lagi baru
Distil. Belum pernah tuh gue nyobain Shopee merah. Pokoknya Shopee merah tuh dia warnanya merah. Iya. Rasanya lebih kayak ram kali ya, Pak? Apa? Iya. Oke. Rasanya lebih manis. Nah kalau itu Shopee. Kalau Moke? Kalau Moke sebenarnya prinsip dasarnya sama. Oke. Prinsip dasarnya sama. Cuman kalau Moke itu kan dia di dataran forest. Ada dasarnya. Dan menurut gua cuman bedakannya adalah terroir ya. Iklim. Iklim gitu. Terroirnya Iya, di si pohon tersebut. Betul. Karena tanah lontar di dataran timur sama lontar dataran Flores itu beda. Oke. Air curah hujannya beda, iklimnya beda. Pasti rasanya beda juga. Oke. Nah kalau di daerah lu berarti Shopee ya. I see. Gimana ya supaya untuk introduce lebih lagi Shopee ya ke ini ya? Kalau menurut gue sebenarnya cuman tergantung Pemda sih itu. Tergantung Pemda. Ya kan? Itu karena yang punya hak untuk men-license itu dan BPOM-nya kan Pemda ya, bukan gua. Iya. Gitu. Kalau misalnya menurut gua bisa diturunin, kenapa enggak? Kayak yang dilakukan Bali pada saat pandemi itu harus dicontoh sih. Iya. Karena dia kan sadar nih Bali, kalau menurut gue ini ya, gue lihatnya Bali sadar ini kita terlalu dependen sama turis. Betul. Kita harus punya barang yang kita bisa produksi sendiri dan bisa semua disebarluaskan. Which is itu arak. Iya. Ya kan arak Bali, betul. Makanya arak Bali itu udah terkenal. Iya. Itu strategi yang bagus banget sih. Karena kan di Indo selain arak banyak juga, Jawa terkenal ciu. Ya tadi Timur Moke dan Shopee. Ada lagi gak selain itu dua? Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomong ke Papua kan ada Sageru. Itu kan? apa lagi? Sageru kayaknya sama. Kalau gue belum terlalu tahu tentang Sageru. Sageru. Karena secara fisiknya sendiri pun gue belum pernah lihat. Oke. Ya. Nah komen guys. Ya. Kalau misalnya tahu Sageru. Tapi banyak juga anak-anak yang ngomong kalau Sageru gitu. Oke. Pakai Sageru enak kayak gitu. Cuman gue nggak, jujur secara pribadi gue belum pernah lihat. Coba. Iya. Seru sih kalau ngomong gitu ya. Oke. Tuaknya gue belum pernah coba kalau dari apa? Yang langsung itu? Yang langsung udah tapi aren bukan lontar. Itu gue nyoba di Bali. Yang lontar gue belum pernah nyoba. Itu putih dan manis banget Pak. Ya biasa kalau di Kupang. Pagi-pagi itu banyak banget di orang mikul. Oke, baru manen. Iya. Karena dia panennya pagi sama sore. Itu pagi sama sore dia panen. Oke, wah, keren. Semoga nanti kita bisa bareng Mas Ale ke sana. Kita Siap. manen apa? Tuak. Langsung. Nah, nextnya apa nih untuk lu? Apa ada goal yang mau tercapai? Masih ikut kompetisi gak? Kalau kompetisi sih gue udah cukup. Enggak, gue tuh cuman goalnya adalah gue pengen semua, karena gue lagi di hotel air nih ya, hotel air. Jadi gue pengennya industri itu ngelihat hotel itu nggak seperti apa yang mereka pikir. Oke. Karena kadang-kadang orang-orang industri itu melihat hotel tuh, gue gak layak nih. Nah gue mulai membuka diri untuk industri. Ayo ke bar hotel gitu. Kita butuh gitu. Tapi turunin ego lu. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Q&A nih Le. Ya. Ada banyak dari listener kita. Sudah masukin pertanyaan. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Pertanyaan pertama untuk Ale. @Gabrielo_Keiko. Bang Ray mau tanya dong ke Bang Ale, ada perbedaan nggak load kerja di bar hotel sama kerja di bar biasa? Loadnya? Ada banget. Tadi gue udah jelasin di awal. Iya. Dan kalau di bar biasa tuh gue lebih ke bikin minuman. Tapi kalau setelah gue di bar hotel, gue lebih melihat peluang bisnis. Peluang bisnis. Itu paling dasar. Suatu saat nanti lu nggak ada planning buka bar sendiri? Ada dong pasti. Lanjut lagi pertanyaan kedua. @pnj.mlyd. Izin bertanya tuanku Andrew Ale. Oke. Tips dan trik supaya bisa mendapat gelar juara di kompetisi bartender. Nah. Kalau gue tips triknya paperwork. Review paperwork. Jadi review paperwork tuh kayak tiap kali gue ikut kompetisi, gue record dan gue lihat miss-nya di mana.
Itu. Oke. Jadi lu bisa improve dari kesalahan-kesalahan lu itu. Ya lu catet. Ya. Ya kan apa yang bisa lebih baik. Lanjut. Nah ini pertanyaan dari YouTube. @sugeng Arifianto 7160. Nah menarik nih pertanyaan. Seberapa besar pengaruh Pak Kiki Moka dalam karir Bung Ale katanya? Gimana? Lu pernah kerja bareng Kiki Moka? Ngaruh. Kerja. Pernah. Oke. Gimana? Apa pengaruhnya dalam karir lu? Jadi pengaruh banget. Ada 3 orang kalau dibilangin. Ada 3 orang buat mentor lah ya. Gue satu buat mereka ya. Ada 3 orang yang berpengaruh bagi. Yang pertama itu Kiki. Iya. Kiki itu dia dengan stylenya, klasik twistnya, pengetahuan klasiknya luar biasa. Tapi flavor pairing lidahnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Lidahnya flavor pairingnya luar biasa. Itu yang gue ambil. Gua kemarin podcast sama wine tentang wine, kita ada sponsor. Terus kita mau bikin blind tasting. Terus mau bilang, "Re, dulu ya gue sommelier, Re. Gue mau dong tes skill gue." Dia udah lama nggak di industri wine ya. Dia bisa dengan blind tasting sampai sekarang dia tebak merek, tebak tahun. Dia luar biasa. Bukan tebak tipe wine-nya doang ya. Mereknya disebut sama tahunnya. Gila gue bilang, lidah lu sih hebat banget. Dia pengetahuan mainnya luar biasa dia. Pengetahuan mainnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bule. Oke. Nah, bule datang dengan konsepnya yang modern. Kemarin baru kesini bule. Iya. Itu juga value buat gue. Terus yang ketiga, Eric. Oke. Opung. Nah, Opung tuh outstanding lah pokoknya. Nah itu tiga orang ini yang ngaruh banget buat gue. Sip. Dan itu penting loh guys. Lu kalau misalnya ada yang lu look up to gitu ya. Itu penting banget sih. Pertanyaan lanjutnya. @Delvina Halim 5194. Bagaimana mengintegrasikan local unique ingredients ke dalam koktail di hotel yang elit-elit? Strateginya gimana tuh? Strateginya nggak usah dilihat dari value aslinya. Tapi kita harus mengenalkan. Kita harus berusaha untuk mengenalkan itu ke orang-orang yang nggak tahu. Karena orang-orang di hotel itu bukan orang-orang yang tahu banget tentang ingredient. Ya. Kadang malahan orang-orang lagi ke Jakarta bisnis. Betul. Ya kan orang-orang luar negeri gitu kan. Dan justru orang-orang itu orang-orang yang lebih penasaran. Orang-orang yang dia mau nyobain Indonesia dong, barang Indonesia, betul kan. Iya, jadi jangan lihat value-nya, jangan lihat elit nggak elitnya, lebih ke apa produknya, rasanya, sejarahnya. Ya kan? Oke, pertanyaan terakhir nih dari Nanzi Rumi 1412. Selain campuran root beer, intisari lebih syahdu dicampur apa? Lu minum intis dicampur apa? Sama root beer sih enak sih. Intisari. Bisa bikin Manhattan. Manhattan ganti vermouth. Oke. Ganti vermouthnya. Ya karena sweet juga ya. Oh bener juga nih. Boleh nih kita tes nih. Gitu. Negroni juga bisa. Negroni ganti vermouthnya pakai intisari. Oke. Boleh. Ya. Oke, thank you Le buat waktunya. Semoga sukses. Siap ke depannya. Terima kasih. Melanesia Barsar semoga lebih berkembang lagi nih. Kita cheers terakhir nih. Ya kan, thank you ya guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin juga podcast kita kali ini sama Ale. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Kita semuanya ada. Main-main ke Fairmont buat ketemu Bang Ale. Ada apa aja? Ada di View? Ada View, ada Barong, sama ada K22. Ada K22 dan ada Barong juga, ngobrol-ngobrol sama Ale. Atur strategi tuh kalau mau ikut kompetisi. Dan jangan lupa yang mau join ke Melanesia Barstar, jangan malu-malu. Tinggal kontak aja. Oke. As always guys, see you next time. Thank you very much. Bye-bye.